Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya, taufiknya, serta hidayahnya, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir, kita bisa berkumpul di majelis ini, kita bisa menghadiri rutinitas kita, kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan kita, suri tauladan terbaik dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, di atas mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah Jumat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan sungguh-sungguh menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa inilah Allah menjanjikan kemuliaan bagi hamba-hambanya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya adalah sesungguhnya orang yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, di sisi Allah ialah
orang yang paling takwa di antara kamu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita merenungkan kembali salah satu peristiwa agung dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang penuh dengan hikmah dan pelajaran bagi kita sebagai umat Islam. Pada saat ini, di mana tempat, dimanapun kita berada, sering diadakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj adalah perjalanan luar biasa yang Allah karuniakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sementara Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha di langit tertinggi. Semua ini terjadi dalam satu malam, hadirin, sebagai mukjizat yang begitu besar yang membuktikan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Salah satu inti dari Isra wal Mi'raj adalah penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan tersebut menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling mulia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Kata Allah, sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar, Maha melihat. Hadirin yang berbahagia, dalam ayat ini Allah menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istilah hambanya, abdihi, yang menunjukkan status tertinggi seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai seorang hamba. Penghambaan ini bukan hanya sekedar tunduk dan patuh, tetapi melibatkan hati dan pikiran dan juga amal perbuatan yang semuanya diarahkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada peristiwa Mi'raj, Rasulullah menerima perintah salat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini, hadirin, menunjukkan bahwa salat adalah manifestasi nyata, wujud nyata dari penghambaan kita sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat kita menunjukkan kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan membangun hubungan yang harmonis, yang kokoh kepada Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melaksanakan salat, beliau menjadi tauladan terbaik bagi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga ibadah. Salat bukan sekedar rutinitas harian, melainkan sarana untuk menyucikan jiwa, memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkannya, melaksanakan salat, menjaga salatnya dengan baik, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa meninggalkan salatnya, maka ia telah merobohkan agamanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalika. Hadirin yang berbahagia, melalui salat kita diingatkan bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara saja. Hadirin, kita diajarkan untuk senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Salat juga mengajarkan kepada kita untuk disiplin dalam hidup kita, sabar dan tunduk pada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwa penghambaan kepada Allah tidak terbatas pada ibadah ritual saja, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan. Sebagai hamba Allah, hadirin, kita dituntut untuk menjalankan seluruh aktivitas kita sebagai sesuatu dengan syariat Islam, baik dalam bekerja, baik dalam bermuamalah, berkeluarga maupun bermasyarakat, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, penghambaan total ini berarti kita menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam segala hal. Setiap langkah dan keputusan yang kita ambil harus didasarkan pada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus selalu sadar bahwa apapun yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, di antara hikmah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu melihat malaikat Jibril dengan wujudnya yang asli. Ia memiliki 600 sayap hingga bisa menutup langit. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memperlihatkan surga, memperlihatkan neraka, dan beberapa keajaiban lainnya. Hadirin yang berbahagia, dengan peristiwa Isra wal Mi'raj membersihkan jiwa raga untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, diriwayatkan sebelum melakukan perjalanan Isra Mi'raj, malaikat membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibersihkan hatinya menggunakan air Zam-Zam. Lalu hatiku, kata Rasulullah, dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah. Hadirin, hikmah Isra Mi'raj selanjutnya adalah pentingnya persoalan salat. Malam Isra Mi'raj merupakan waktu disyariatkannya salat 5 waktu secara langsung oleh Allah tanpa melalui perantara malaikat Jibril sebagaimana syarat-syarat lainnya. Ini menunjukkan betapa salat memiliki kedudukan sangat penting bagi kita umat Islam, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, tinggi derajat kehambaan. Dalam surat Al-Isra ayat 1 yang mengisyaratkan peristiwa Isra Mi'raj, kata yang digunakan untuk menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abdun, yang berarti hamba. Ini menunjukkan hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
hamba yang mendapat derajat begitu luhur atau tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, hikmah selanjutnya adalah Islam merupakan agama yang suci. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan antara air susu dan khamar saat Mi'raj, hadirin, Nabi lebih memilih susu. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam berkata, engkau telah diberi hadiah kesucian wahai Rasulullah. Ini sebagai isyarat bahwa Islam adalah agama yang suci, agama pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, agama yang fitrah dan menjadi salah satu hikmah Isra wal Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, memantapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya mendengar info terkait surga, terkait neraka dan hal-hal yang gaib lainnya melalui wahyu. Ini namanya ilmul yakin. Nabi mengimaninya tiap beliau melihat langsung ketika Isra wal Mi'raj. Namun ketika Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat langsung, hadirin, dengan mata kepala beliau sendiri. Ini namanya ainul yakin, yakni ketika seseorang sudah sampai pada ainul yakin, maka kemantapan atau apa yang diyakininya semakin kuat dan menjadi hikmah Isra wal Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, semoga kita bisa mengambil hikmah Isra wal Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita jadikan tauladan bersama kita semuanya, agar kita menjadi umat Nabi Muhammad yang baik, umat Nabi Muhammad yang salihin, umat Nabi Muhammad yang muttaqin, bukan umat yang angkuh, bukan umat yang sombong, dan bukan umat yang takabur, bukan umat yang merasa lebih mulia daripada orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun.
قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر